Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Sobri Amin dari TFF NIM 12050116061. Kali ini saya bakalan menjelaskan sedikit tentang kaidah umum penulisan karya tulis. Yang dimaksud dengan kaidah umum adalah pedoman yang diikuti dalam menuliskan karya tulis termasuk TA di luar substansi atau materi pembahasan serta tata urutan penulisan, namun menyangkut aturan di luar itu yaitu penggunaan huruf, penggunaan angka dan lambang bilangan, penulisan kata, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca. Nomor 1. Penggunaan huruf. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin yang terdiri dari 26 huruf. Secara ortografi kita kenal adanya 4 macam huruf, yaitu huruf kapital, huruf biasa atau huruf kecil, huruf miring, dan huruf tebal, bold, font. Nomor 2. Penggunaan angka dan lambang bilangan. Dalam sistem ejaan bahasa Indonesia dikenal adanya 2 macam angka, yaitu Romawi dan angka Arab. Angka Romawi adalah sebagai berikut. Angka Arab adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Penggunaan angka dan lambang bilangan. Ada penggunaan angka Arab antara lain adalah sebagai berikut. Ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, kuantitas atau sejumlahnya. Contohnya 5 cm, 2 kg, 10 mili persegi, 2 jam 30 menit, pukul 4.15 tahun 2010. Angka Arab digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, kamar pada alamat. Contoh, Jalan Taman Malaka Utara 5 nomor 24, Hotel Indonesia kamar 215. Angka Arab digunakan untuk menomori bagian dari karangan dan ayat kitab suci. Contoh, buku linguistik umum bab 5 halaman 100, surah Yasin ayat 9. Angka Arab sebagai lambang bilangan yang mendapat akhiran an ditulis sebagai berikut. Contohnya 500-an, uang 500-an, 5 uang 1000-an. Nama bilangan yang dapat dinyatakan dengan suatu atau 2 kata ditulis dengan huruf dia sudah 2 kali tidak hadir. Di sana ada 200 ekor sapi. Di antara yang hadir ada 5 orang dari FDD, 8 orang dari Golkar, 3 orang dari P3, dan 3 orang dari PAN. Lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Contoh, 15 orang tewas terkubur longsor. Bang Ali mengundang 250 orang tamu. Angka yang menggunakan bilangan utuh yang besar dapat dengan supaya lebih mudah dibaca. Contoh, dana talangan Bank Senturi 6,7 triliun. Pajak yang dikembangkan pengusaha itu mencapai 850 miliar. Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta orang. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. Contoh, angka pansus yang hadir hanya 17 orang. Seluruh anggota DPR RI berjumlah 560 orang. Nomor 3. Penulisan kata serapan. Kata-kata yang berasal dari bahasa asing, Inggris, Arab, Sanskerta, Cina, dan sebagainya, atau dari bahasa daerah Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan sebagainya, disebut kata serapan atau unsur serapan. Penulisan kata serapan golongan pertama tidak bermasalah karena ejaan dan lafal sudah seperti sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Misalnya kata karir ditulis karir, kata trotoir ditulis trotoar, kata ekspres ditulis ekspres, dan kata kompleks ditulis kompleks. Nomor 4. Penggunaan tanda baca.
Dalam bahasa tulis, tanda baca ini sangat penting karena dengan adanya tanda baca itu kita akan terbantu untuk dapat memahami suatu tulisan. Penggunaan tanda baca. Tanda titik. 1. Digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 2. Digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. 3. Menggunakan titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. 4. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul berita, judul karangan, judul tabel, dan sebagainya. 5. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanggal surat, nama dan alamat penerima surat. Penggunaan tanda koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis. Penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat sejenis dan setara. Penggunaan tanda titik dua. Pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerayaan. 2. Sudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerayaan. Penggunaan tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincinan atau pembilang. Digunakan untuk memisahkan bagian kalimat serta yang satu dari bagian kalimat serta lainnya yang diketahui oleh konjungsi seperti tetapi dan melainkan. Digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti jadi, oleh karena itu, akan, tetapi, maka, dan sebagainya. 5. Digunakan di belakang kata seruan seperti oh, nah, aduh, ya, alangkah, dan kasihan di dalam sebuah kalimat. Digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Selanjutnya digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga atau marga. Digunakan di muka angka, persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Digunakan untuk mengapit keterangan tambahan aposisi yang sifatnya tidak membatasi. Dapat digunakan untuk menghindari salah baca dan salah paham di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengirimnya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Penggunaan tanda titik dua. Pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. 2. Sesuai kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.